Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di satu tempat. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini adalah delman, dokar yang biasa dipakai sebagai transportasi ya. Kalau di Kuningan ini adalah salah satu ciri khas di mana banyak banget warga Kuningan yang memiliki kuda dan mereka memanfaatkan untuk mencari sumber penghasilan, income dan keuangannya justru dari delman atau dokar ini. Seperti bisa kita lihat sebelah sana. Oke, nah ini adalah salah satu delman yang sekarang berhubung sudah pukul sekitar 4 warga yang memiliki kuda dan mereka berprofesi sebagai yang memiliki dokar dan mereka biasanya pergi ke taman kota dan wilayah-wilayah sekitar untuk meramaikan taman kota. Kita hari ini akan berbincang dengan salah satu warga di sini, Ayono, yang mana beliau memiliki kuda sekaligus memiliki dokar dan biasanya selalu ke taman kota untuk meramaikan taman kota dan juga mencari penghasilan. Yuk kita sambil jalan, rumahnya di sebelah sana. Nah ini juga barisan dari dokar, bisa kita lihat ya. Nah seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah barisan dari dokar yang mana biasanya para pengemudi kuda mereka menghias dokarnya agar terlihat lebih menarik dan juga bisa membuat seru aja gitu ya, dibikin variasi. Jadi memang ini adalah kompleks, ini tepatnya di Lebak Kardin. Ini adalah kompleks di mana banyak masyarakat dan penduduk sini yang memiliki kuda sekaligus dokar sebagai alat transportasi dan juga alat untuk mencari penghasilan. Baik, sekarang saya sudah ada di rumah Ayono. Beliau memiliki kuda dan juga sekaligus dokar, di mana kita nanti akan ke kandang dan akan melihat kudanya seperti apa, kemudian bagaimana cara perawatan, dan mungkin kita akan sedikit tanya-tanya tentang bisnis dokar ini atau alat transportasi ini di Kuningan. Yuk, oh iya, beliau sudah ada. Selamat sore. Gimana kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serasa dengan siapa nih? Ayono. Ya. Barangkali boleh perkenalan dulu. Nama saya Ayono, alamat saya dari Lebak Kardin. Dia penghobi delman, kuda delman. Ini tuh RT berapa sih ya? Ini RT 4 RW 2. RT 4 RW 2. Lingkungan warga Lebak Kardin. Oke. Tadi dari barisan depan sampai barisan akhir itu semuanya banyak banget dokar ya? Ya. Banyak dokar, kemudian banyak yang lalu lalang, siap-siap keluar untuk Ya. Istilahnya itu tuh? untuk keluar lah gitu. Kalau istilah di sini tuh ngojek. Oh, ngojek ya. Ngojek. Untuk ngojek. Oke. Di sini ngojeknya tuh versinya adalah versi berkuda ya. Iya. Ngojek Delman. tapi Versi dengan kuda. delman. Oke, versi delman. Oke. Saya penasaran dan teman-teman juga penasaran, pengen ke Gedogan atau ke kandang, ingin lihat kuda yang Ayono punya atau yang di sini Iya. seperti apa. Kemudian nanti kita akan tanya tentang perawatan dan sebagainya. Oh iya, siap. Oke. Jadi di mana? Sini. Oh, sebelah sini. Nah, ini adalah gedogan ya, Iya. atau kandang kuda ya. Ada berapa kuda di sini? Ada 5. Ada 5. Satu. Punya Ayono semua atau Ini punya saudara. punya saudara? Oh, jadi Ayono dan saudara atau keluarga besar itu? Di sini kompleknya. Oh, ini kompleksnya dan memiliki kuda ya. Iya. Ada namanya nggak sih ya? Kalau yang ini namanya si Madun. Oke, kita lihat. Ini si Madun. Madun namanya Madun. Oke. Ini si Madun. Ini warna coklat ya? Iya. Terus yang kedua? Namanya sih ada. Oh, tapi ada namanya, cuman Oke. Berarti masing-masing dinamai oleh pemiliknya ya? Iya. Oke. Ini warna putih. Ini ada yang keren nih. Ini Dawuk. 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 Oke. Namanya Dawuk. Ini satu lagi nih, dia juga warna coklat. Ini namanya bulu tembung. Oke. Ini kuda itu rasnya apa sih ya ini?
Apakah rasnya, kan kuda itu kan ada beberapa ini ya, ada yang diambil dari misalnya kuda Australia atau Ini Sembawa. kuda lokal, kuda Sembawa. Sembawa. Artinya apa? Jadi dari Sembawa itu kan ada kuda dari Sembawa. Asalnya tuh asal mulai di Oh, sini, jadi ini kuda dari Sembawa Ya. dibawa ke Kuningan. Hmm. Oke. Kalau Kuningan sendiri punya ini nggak sih? Punya produk kudanya sendiri? Tidak. Tidak punya ya? Tidak. Jadi rata-rata orang Kuningan ngambil kudanya dari Sembawa, dari luar kota ya? Luar kota. Oke. Itu ada satu lagi ya sebelah sana. Itu namanya cabai rawit. Oke, ini cabai. Oh iya, satu lagi. Oke. Kalau untuk kandang sendiri sebenarnya bisa nggak sih ya kalau kandang itu tempatnya tidak di dekat kali? Atau memang satu keharusan? Tidak. Bisa saja di jauh dari kali. Kenapa dekat dari kali? Supaya gampang untuk membuang kotorannya. Iya. Karena kan dulu kotornya tuh ditampung. Mm-mm. Ada yang nampungnya Ditampung terus dibuang. ditampung dipakai pupuk untuk pupuk bunga mawar. Mm-mm. Itu ada. Berarti itu pupuk alami ya? Iya, Pupuk alami untuk bunga mawar. Iya, Oke. Berhubung tempatnya ini dekat dengan kali, jadi kotorannya langsung dibawa ke kali ya? langsung bawa kali. Buang. Jadi tampung lagi. Oke. Ini semuanya kudanya dipakai bisa berkuda nggak sih ya? Maksudnya berkuda di tunggai berkuda atau sebenarnya hanya untuk delman? Kalau yang ini bisa. Hmm. Semuanya bisa yang ini. Oke. Tapi tidak semua kuda delman ini bisa dipakai tunggang. Hmm. Tidak semuanya. Ada yang nggak mau. Hmm. Gitu. Ada yang merendang atau menggigit. Hmm. Gitu. Ada yang ngamuk lah gitu, Hmm. marah-marah gitu. Itu semua. karena mungkin memang kudanya tidak terbiasa Tidak untuk terbiasa. berkuda yang ditunggangi gitu ya. Karena biasanya di dokar, otomatis ketika dipakai ditunggangi itu mereka Tidak biasa. tidak biasa gitu ya. Karena tidak Oh, terlatih sehingga bersama muncul gitu. reaksi-reaksi yang Iya. itu ya. Oke. Ini sudah berapa lama sih ya punya kuda atau dari tahun berapa? Kalau saya sendiri, saya berarti dari kelas 4 SD. Gitu. Kelas 4 SD sudah Sudah ke kuda. ke kuda. Sudah narik delman lah Hmm. gitu. Sudah mau narik delman. Ya sekitar 20 tahun lebih lah gitu. Oh iya, berarti mengisi masa kecil ya? Ya. Berarti masa kecil Ayono itu kan berarti dekat dengan kuda. Artinya orang tua kan memang sudah punya kuda dari awal ya? Iya, ini turun temurun sebenarnya. Oh, oke. Turun temurun gitu. Dari kakek gitu. Kakek terus ke bapak, Terus ke Ayono, terus nanti mungkin ke kakak sepupu Iya. gimana gitu. Hampir di sini kan mayoritasnya delman. oke, Nama kami itu mayoritas delman. mayoritas delman. Iya. Sekarang tuh sedikit, kalau dulu banyak. Hmm. Ini juga ini tempat delman ini. Oke. Awalnya dari ujung ke ujung tuh ya. Nyambung. Ya. Sekarang mungkin ada yang beralih. Ada beralih profesi, banyak aja tukang bangunan. Iya, oke. Ada yang kerja yang lain. Kalau perawatan kuda sendiri termasuk yang repot nggak sih ya atau simple? Ya kalau menurut saya simpel sih karena dibarengi dengan hobi Hobi ya. gitu. Jadi nggak ada yang repot gitu. Oke, nggak ada yang repot. Bawahnya tuh seru aja gitu ya. Seru aja. Karena ini lihat kuda-kuda di sini tuh kayaknya rapi, maksudnya kayak dari kulitnya, dari apanya, kayaknya benar-benar terawat gitu loh. Karena kalau di sini sangat memperhatikan kesehatan kuda. Jadi tidak hanya menguras tenaganya saja. Iya. Gitu. Kesehatannya dijaga. Hmm. Gitu. Kadang seminggu sekali dikasih jamu. Iya. Karena ya supaya terawat badannya sehat. Ini kalau ngomong-ngomong kisaran harga satu kuda itu bisa nyampe berapa? Rata-rata aja ya, Hmm. 15 juta. Rata-rata 15 juta. Rata-rata Dia 15 ukuran juta. kecil, maksudnya kategori kuda remaja atau kuda yang dewasa gitu? Kuda remaja. Remaja ya. Iya. Berarti kalau dewasa di harga itu, Pak? Dia di bawah Harganya? 20. Oke, untuk satu kuda. Itu kuda saja, Hmm. tidak sama delman dan pakaiannya. Delmanya sendiri berapa? Kalau delmannya kalau belum divariasi itu sekitar 5 juta, 4 juta gitu. Tapi kalau sudah di dekorasi, variasi berapa? Nyampe Ya nyampe 10 juta. 10 juta ya? 10 Wow. juta. Karena kan udah dekorasi, udah ada lampunya, udah ada akinya gitu, Iya. tinggal pakai gitu. Siap pakai. Ya, Oh gitu. lumayan juga sih modalnya. Modalnya lumayan, makanya semangat untuk nyari kerja tuh biar bisa ada kembalian ya. Iya. Maksudnya bisa biar kembali modal, kemudian bisa ada lebihan ya. Oke, wah ini menarik sekali nih. Kayaknya di Kuningan memang di Lebak Kardin ya, salah satu tempat yang paling banyak kudanya. Lebak Kardin. Iya. Selain di sini ada lagi nggak sih ya tempat yang banyak kudanya? Di Jawa Lande ada.
Cijo Hollande. Itu juga banyak di Holanda. Oke. Cuman kalau di sini kompleks. Jadi Kompleks. satu gang ini adalah Iya. untuk delman. Kalau di Holanda kan banyak. Ini kompleks ini, kompleks ini, kompleks ini. Oke. Tiga, satu kompleks gitu. Ya, Berarti perawatan kuda termasuk yang sederhana ya? Karena kita memang udah hobi dan biasa, iya. jadi nggak terlalu ribet. Memang kalau bagi yang baru mengenal kuda, perawatannya katanya capek, Iya. menguras waktu gitu. Tapi kalau menurut saya bagi yang hobi, ya asik-asik aja gitu. Oke. Ini kan kuda itu harus dimandi, nak. Kalau Di mana? kuda Di sini atau di sana. pakai selang atau justru ke kali gitu? Ini aja balok di kolam. Oh, ada kolam. Oke. Tapi kalau kuda dimandi nggak tiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Sehari-harinya tuh dibersihin, dikerok namanya. Iya. Gitu. Ini ada alatnya. Oke. Kita lihat beberapa alat yang biasa digunakan untuk merawat kuda ya. Oke. Ini apa namanya? Ini teh kerokan Ini kerokan. Iya. Fungsinya untuk untuk membersihkan badan kuda. Bisa dicontohin, nak? Oke. Nah, ini proses ngerok. Ini daki-daki itu bekas keringat Ya. karena dan bulu-bulu yang Oh iya, betul. mati itu. Nah, ada kotorannya. Oke. Nah. Oh iya. Jadi Sehari berapa kali ya dikerok? ini tiap hari. Tiap hari Sekali. dikerok. Ya, tiap hari. Oke. Tapi mandinya sekali dalam Ya, seminggu. seminggu sekali ya. Nah, ini alat yang pertama ya. Jadi kan beda. Iya. Oke. Ada alat lain nggak dalam merawat kuda apa aja? Kalau enggak ini ada sikat. Sikat itu juga sudah fungsinya rusak sama sih. ya? Tapi fungsinya sama dia? Ini sikat hanya untuk menghaluskan. Hmm. Sesudah ini pakai kerokan, Oke. biar lebih menghaluskan, merapikan. Oh iya. Kalau kita kayak sisir mungkin ya? Kayak sisir. Iya, jatuhnya kayak sisir ya? Ya, nah, Oke. menghaluskan. Oke. Yang lainnya ada lagi nggak? Paling itu Yang aja biasa sih dipakai? kalau buat Oke. kuda. Tidak ada lagi. Kuda itu paling kakinya kan suka ada itu ya? Ada sepatunya. Sepatu kaki. Nah, Itu namanya karacak. karacak. Namanya ini. Karacak. Oke, bisa dilihat. Nah, tiap kuda itu dia punya karacak ya. Punya Harus diganti per berapa bulan atau berapa? minimal rata-rata tuh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus ganti. Ya, 2 minggu. Karena kan kalau diganti tuh kalau sudah tipis. Iya. Sudah tipis atau sudah patah ininya nih. Depannya. Ini sudah habis nih, udah patah. Iya. Karena sering dipakai di jalan ya. Iya. Kuda itu ada samponya nggak sih ya? Sampo kuda atau Ya, mungkin sampo biasa aja. sampo biasa aja ya? Kayak Oke. buat kita gitu. Oke, sama aja. Jadi nggak ada sampo khusus buat kuda. Tidak ada. Oke. Nah, kita lihat. Oh, asik. Kalau sudah terbiasa, ini justru Ini mah sudah biasa. udah biasa ya. Jadi si kudanya udah tahu ya. Udah tahu. Udah tahu satu persatu orangnya yang dekat dari kuda itu siapa gitu. Oke, berarti berangkat jam berapa nih ya kalau di Delman? Kalau berangkat jam 4 Jam 4 sore. sore ya. Oke. Sore pulang sekarang jam 9 malam. Sekarang itu khusus karena ini ya. Dibatasi waktunya. Oh, dibatasi waktunya, betul Ya, betul. karena pandemi dibatasi waktunya sampai jam 9 malam itu sudah steril, tidak ada delman lagi. Tidak ada delman di taman kota. Gitu, ya. Tapi kita biasanya ke sebelah sana ya. Tapi biasanya delman ini emang di taman kota aja ya atau di tempat lain ada? Kalau sekarang taman kota pusatnya. Kalau dulu di kantor pos, di tambah, di Iya. kuliah ada. Karena sekarang kebanyakan delmannya jadi ya seperti ini. Terus kalau untuk angkutan umum tuh sudah tidak layak lagi karena sudah tidak ada penumpangnya lagi. Iya. Karena sudah banyak angkutan online. Iya betul. Kami Sahabat Kuda Delman tuh beralih ke taman kota dan menjadikan delman wisata. Delman wisata Jalan-jalan. ya, iya betul. Iya. Kalau dulu delmannya emang buat transportasi ya. Iya, transportasi Kalau itu. sekarang lebih condong pada untuk wisata. Iya, jalan-jalan liburan gitu. Iya. Tapi masih sekitar itu ya, taman kota aja. Iya, taman kota saja. Taman kota. Emang sebenarnya saya juga ingin meluaskan Ke wilayah lain. wilayah lain, gitu. Cuman ya belum ada instruksi dari ketua karena kan di sini ada organisasinya. Iya. Apa tuh, Pak? Nama organisasi perkumpulan
organisasi Delman aja. Organisasi Delman. Jadi ada grup Perdokar. Oh, Perdokar. Oh, Perdokar. Namanya Perdokar. Itu Kabupaten Kuningan. Oke. Ada organisasinya gitu. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan ya. Iya. Jadi untuk satu driver atau yang ngojek gitu ya, itu tidak ada saing pesaing ya. Artinya karena ada dalam naungan satu wadah komunitas, satu grup, jadi saling support ya. Iya. Dia paling bersaingnya dari penampilan Delman saja. Oh iya betul ya. Jadi harus bisa lebih menarik lagi. Lebih menarik sehingga menarik terus pandangan si penumpang tuh. Oke. Ingin naik yang ini gitu ya. Itu aja sih, saingannya itu aja. Ini loh Dokar yang harganya mahal juga ya. Iya. Maksudnya harganya lumayan. Tadi sampai 10 ya? Iya. Sampai 10. Iya. Itu tuh udah komplit dirias dan sebagainya ya? Iya, sudah siap pakai. Biasanya ngambil dari mana sih ya Dokar kayak gini? Kan di sini tidak dibuat ya? Tidak. Kalau dokar seperti ini namanya dokar kretek. Apa bedanya? Bedanya kan kretek tuh ada pakai roda ban. Oke. Oh iya, kretek. Ini adalah khas kota Tasik. Ini khas kota Tasik. Karena ini nggak dari Tasik. Ini diambil dari Tasik. Oke. Kalau ini namanya Delman Bendy. Delman Bendy. Ciri khasnya adalah rodanya. Naiknya dari samping. Oh, kalau ini naiknya dari mana? Dari belakang. Oke. Belakang. Kalau dulu di kami tuh di mana? Udah nggak ada? Oh, ini. Ada contohnya? Oke. Ini dulu seperti ini. Delman di kami. Oke. Apa yang membedakannya? Ini aja. Bannya ban Tasik ya? Bannya ban Tasik. Ban ciri khas Tasik. Ya. Jadi tepat-tepatnya dari belakang. Ini dari tengah-tengahnya ada bolong seperti ini. Oke. Oh, itu ciri khasnya. Namanya apa ya? Lupa lagi ya. Pegon, nama Delman Pegon. Delman Pegon. Iya. Sekarang masih ada yang pakai nggak? Ada ya. Pegon, karancangan. Kalau dulu di sini ada dua jenis Delman. Ada jenis Delman Pegon dan jenis Delman karancangan. Iya. Wow. Sekarang sudah beralih ke Delman Bendy. Oke, berarti diambil dari kota Tasik. Kalau Bendy dari itu. Bendy dari mana? Jogja, Tasik dan Jogja. Iya. Dua tempat itu berarti jadi langganan. Cuman kalau Bendy kami merombak sendiri. Oke. Dari Delman divariasi ya, kita rombak lagi, kita potong, kita rombak lagi gitu. Ya seperti ini jadikan Bendy. Oke. Ya bisa disebut semi Bendy lah gitu. Oke, semi Bendy ya, karena dimodifikasi ya. Iya. Dimodifikasi. Oke. Itu tadi kan berangkat dari jam 4 sampai sekitar jam 9 malam ya. Durasi segitu tuh cukup nggak sih atau apakah paginya juga harus narik lagi atau dalam sehari hanya dari jam 4 sampai jam 9? Oh, kalau untuk kuda tuh itu cukup dari jam 4 sore sampai jam 9 malam tuh cukup 5 jam cukup. Terus paginya tidak narik lagi. Karena cuma satu kali narik aja kalau dari mana. Jadi di Delman ini sebenarnya sumber utama penghasilan masyarakat di sini atau justru ini tambahan, Pak? Justru ini tambahan sampingan lah. Sampingan. Ya, kebanyakannya tani atau pekerja pegawai bangunan. Gitu ya. Jadi ada fokus ke Delman saja. Ada yang bertani, ada yang bangunan, terus kalau sorenya mulai narik. Ya seperti saya aja lah gitu. Iya, siap. Berarti sekarang udah siap-siap mau narik nih ya? Ya nanti siap-siap ya. Oke, siap-siap. Oke, kira-kira berapa nih ya kalau budget? Tadi kan budget yang dikeluarkan gede banget ya? Iya. Kira-kira kalau dalam satu kali narik, dalam satu hari, omsetnya berapa? Ya untuk rata-rata 70.000 lah. 70.000 per hari ya? Ya kadang dapat 20.000 kalau sepi gitu. Ya. Sekarang kalau ramainya malam minggu ya suka nyampe 200. Alhamdulillah. 300. Berarti di momen tertentu yang pas banget, warga lagi pada keluar ya? Apalagi sekarang bulan puasa sekarang tuh lagi sepi. Iya. Lagi sepi. Kadang nggak narik, kadang narik cuman 20.000. Oke. Tapi insya Allah nanti habis lebarannya, sekarang karena di pemerintah sudah dibebaskan, insya Allah bakal ramai lagi. Insya Allah nanti habis lebarannya mudah-mudahan. Siap. Berarti di Taman Kota itu ada berapa dokar sih ya yang jalan? Karena kan biasanya nguntu itu dari ujung-ujung itu kan banyak banget itu kira-kira. Kalau dulu saya hitung tuh ada 31 Delman. Wow, 31. Tapi itu sudah mulai bertambah lagi. Karena tiap bulan atau tiap hari, tiap minggu tuh selalu ada yang baru. Iya, pertambahan. Baru bertambah. Karena mungkin mereka melihat
oh kok lumayan juga nih Iya. tarikannya gitu, omsetnya gitu. Oke. Banyak yang beralih ke malam hari untuk pakai delman lampu. Tapi kalau semakin banyak delman, semakin banyak driver atau ojek yang ke lapangan, itu tidak sama sekali mengurangi pemasukan ya? Tidak berpengaruh terhadap pemasukan kita? Atau semakin banyak Ya, ojek bisa justru, berpengaruh juga. tapi tidak terjadi persaingan yang gimana-gimana karena Tidak ada. artinya bebas? Ya, karena kami adalah satu ikatan, Satu ikatan, satu rumpun, keluarga. gitu, ya, satu keluarga ya kami welcome saja. Betul. Karena rezeki sudah Allah yang ngatur. Sudah Allah tuh. Gitu aja prinsipnya Iya, kita betul, gitu. betul. Iya. Oke, terakhir mungkin Nak, kuda dan dokar itu adalah salah satu ciri khas. Nah, kita lihat ini salah satu yang akan berangkat ya. Ya. Oke, ini satu yang akan berangkat. Berangkat, Nak. Siap. Nah, ini satu yang akan berangkat karena jam segini memang jam pada keluar ya. Iya. Oke. Paling Iya, oh paling siang ya. Oke. Ini kan kuda, delman atau dokar ya. Itu salah satu ciri khas Kabupaten Kuningan, Iya. gitu ya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak sih ya terkait keduanya? Apakah kita perlu melestarikannya atau kita harus ikut mensupport teman-teman atau siapapun untuk naik sesekali dokar, delman? Karena kan itu bagian dari kita melestarikan budaya ya, Iya. ciri khas itu. Ada yang mau sampaikan nggak? Ya, pesan saya terutama kepada pemerintahannya gitu, Hmm. sudah setempat minta untuk perhatiannya, yaitu perhatian untuk tempat fasilitas Iya. di taman kota, karena kami di taman kota tuh tempatnya sudah hampir pepet dan penuh. Betul. Nah, minta untuk diarahkan di mana tempatnya, difasilitasi, itu aja sih. Terus nanti ibaratnya kami dari pihak kami ingin melestarikan atau mengembangkan kuda delman ini seperti yang dulu saya pernah mencoba, yaitu menunggangi kuda, ya supaya jangan dipersulit sama Dipersulit ya, artinya digampangkan lah ya, Iya. gitu. Karena itu salah satu bagian kita melestarikan kebudayaan ini ya. Terus pesan saya lagi, ya saya himbaukan kepada para pemuda, khususnya ya pemuda-pemuda hijrah, Iya. banyak lah sekarang kan kelompok-kelompok pemuda Iya. yang ingin bersunah-sunah gitu ya, sunahnya kan terutama kan delman juga berkuda itu termasuk sunah, Salah satu sunah. gitu. Ya saya mintalah untuk perjuangannya, Iya. karena insya Allah nanti juga lusa atau kapan saya akan mencoba lagi Untuk menghidupkan Berkuda. aktivitas berkuda lagi ya. ya seperti Oke. yang sekarang sudah ada tuh yang Iya, di betul-betul yang ada di Jagabaya Jagabaya. yang sama Oke. itu mah kan masih pribadi gitu. Ya, ini saya ingin membuka untuk umum gitu, Iya. untuk para pemuda-pemuda sini mengenalkan bahwa inilah khas Kuningan kuda, supaya jangan punah Betul. di sini gitu. Karena dulu sudah hampir mau diganti delman tuh sama Korsak. Ya karena kami kuat gitu. Alhamdulillah kami selalu bertahan. Akhirnya bertahan ya. Oke. Memang Karena ya kalau- maskot kita juga Iya. kuda ya. Gitu. Iya. Identitas kita tuh ya salah satunya kuda. Iya, udah. Gitu. Oke. Ya itulah yang saya harapkan ya, gitu pesan saya gitu, Pak. Dan kesan saya, walaupun penghasilan dari delman itu minim, malah bisa mengeluarkan uang Iya. dari saku saya gitu. Tapi saya tetap hobi dan cinta kepada kuda, dan saya akan mempertahankan itu Mempertahankan. sampai kapanpun. Oke, wah ini salah satu. Terutama untuk saya sendiri. Oke, wah mantap. Ini salah satu warga Kuningan sejati ya. Iya. Tuh. Yang pertama berangkat dari hobi, Ya, dan yang kedua juga melestarikan budaya, logo simbol di sini, oke, simbol Kuningan itu. simbol Kuningan, kemudian juga melestarikan salah satu warisan keluarga ya, Iya, datang keluar. kuda turun temurun dan juga delman gitu kan. Iya. Oke, teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, kita harus selalu mensupport apapun jenis usahanya ya. Salah satunya adalah kuda dan delman, di mana ini merupakan salah satu ciri dan identitas dari Kabupaten Kuningan. Kita berharap pemerintah mungkin kedepannya bisa memberikan pendanaan khusus gitu ya. Artinya menyisakan atau menyisihkan Ya, budget khusus untuk para driver gitu ya, untuk para kusir delman. Nah, kusir delman. Jadi artinya mereka turun ke jalan atau enggak, tetap dapat semacam jatah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kita juga berharap kepada masyarakat untuk selalu mendukung ketika teman-teman dimanapun melihat ada delman atau ada kuda, kita sekali perlu naik lah ya. Iya, Perlu harus naik, itu harus nyoba gitu kan. Jangan Bagi sampai orang menjadi Kuningan asli warga juga Kuningan tapi sama sekali tidak pernah naik kuda atau delman. Iya. Ya, gitu.
Dan mudah-mudahan ini salah satu langkah ya kita sama-sama melestarikan kebudayaan Kuningan. Dan kita berharap anak cucu juga nanti bisa meneruskan, bahkan bisa mengembangkan lebih besar lagi ya. Lebih dari kita. Artinya mungkin dekorasinya lebih cantik, lebih keren, lebih modern, dengan kudanya yang mungkin lebih apa namanya? Ya lebih keren lagi kudanya. Lebih keren lagi. Lebih bagus lagi. Gitu. Sehingga ketika nanti ada orang-orang atau para turis yang datang ke Kuningan, mereka bangga melihat penampilan dokar dan kuda kita yang keren-keren ya. Iya. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman, hari ini tadi kita sudah ke kandang ya, sudah lihat kudanya, kemudian kita sudah sedikit mengetahui banyak tentang bagaimana cara merawat kuda dan sebagainya. Kemudian tadi kita juga udah lihat dokarnya dan variasinya, dan berhubung sekarang sudah jam 3 lebih ya, jam 3 lebih, warga di sini yang menjadikan dokar sebagai salah satu sarana dalam mencari rezeki, nafkah, sekarang udah siap-siap mau berangkat. Persiapan. Nah, sekarang sudah siap-siap untuk ke taman kota karena ini momentum yang pas dan akan pulang jam 9 malam ya. Iya. Oke, siap. Ini makasih banyak Siap. atas waktunya dan sharing ilmunya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman juga terhibur ya. Tadi kita udah keliling-keliling dan ini jadi salah satu referensi tentang bagaimana kita melestarikan kuda dan delman yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya. Siap. Oke, teman-teman, itu aja untuk vlog hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus ikuti kami di vlog YK ya. Nanti kita akan hadir dengan variasi konten yang bervariatif lagi. Terima kasih, saya Didi Kusmayadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Siap.